sepedaan ke Jakarta, long ride loh 1000 kilo itu dengan e-bike. Kalau kondisi baterai habis ya, sementara kita belum ketemu tempat ngecas, itu digoes sesusah apa sih? Kan berat. Kalau terkait dengan ketahanan baterai Om, ini kan 1000 kilo ya, 1000 kilo itu berapa lama? Kita mulai lihat Om Yo itu begitu kuat. Nah itu loh. Kenapa kok pakai e-bike ngono ya? Ternyata pakai kereta. Sudah pakai e-bike naikkan kereta. Gimana sih? Kita menyerahkan hidup kita sama e-bike. Ya, statusnya tetap ultra cyclist. Jangan dijawab. Om Yohan ini memang aneh-aneh. Kayaknya nggak banyak yang kepikiran long ride bersepeda 1000 kilo dari Surabaya ke Jakarta pakai e-bike. Saya aja nggak kepikiran, soalnya pasti ribet dengan baterai dan kawan-kawannya. Tapi pengalamannya ini membuatnya punya cerita. Kita jadi tahu bagaimana sensasinya long ride pakai e-bike. Kita juga tahu bagaimana permasalahan dan kesenangan pakai e-bike. Jika dipancal 1000 kilo, Om Yohan menceritakan lengkap. Simak obrolan kami. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang kembali di Ngemil ya. Alhamdulillah teman-teman, Om Yo ini baru datang dari Jakarta. Beliau melakukan perjalanan 1000 km ya Mas? 1000 km dari Surabaya ke Jakarta pakai e-bike, pakai Polygon Tambora apa? Udah. Durung apa lah Om? Tambora AE. Tambora AE. Hampir nggak kelihatan aja, nggak sponsori soalnya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Om Yo sepedaan dari Surabaya ke Jakarta pakai e-bike. Saat ini Tambora ya, Tambora AE produk terbarunya Polygon ya. Jadi kebetulan ya. Feel-nya bagaimana? Kita kan nggak pernah membayangkan ya, Om Yo itu mesti ono ae sing di anu iki, sing dilakoni. Jadi api-api ngono. Makanya kemarin tuh begitu Om Yo ke sana, wah iki kudu dadi ngobrol-ngobrol iki tentang ini. Karena kita nggak pernah membayangkan loh. E-bike itu bayangan kita kan ya kota-kota ke car free day ngono. Iki perjalanan long ride, Pak. Nah, Om Yo iki ketoke gak kepikiran ngono. Luar biasa, Om. Jadi sehat ya? Alhamdulillah, walaupun masih muka panda ya. Karena ngerti-ngerti langsung dipapak sama bis. Biasanya langsung digeret. Nah, pertanyaan sehat itu biasanya wis ngombe obat ta. Tapi bener, kemarin dengan panasnya goyang pantura tergoda karena es buah di Belja. Iya, tadi kabarnya ya rada tenggorokan rada terganggu. Iya, karena tergoda es buah tadi. Jadi ketika panas itu melihat orang jual es itu kayak sesuatu. Panas minum es terus akhirnya tenggorokan iya. Enak ya. Itu di mana Om? Untuk ini lo geser. Ya, rada geser. Ya, ini lah, ini loh. Untuk nyamping ujung itu. Jadi pakai Tambora. Om, awalnya kepikir apa sih Om kok iso kepingin sepedaan ke ke Jakarta, long ride loh 1000 kilo itu dengan e-bike apa ngono? Kepikir apa awalnya kan seperti itu? Jari ini kan lelaki tidak pernah bercerita. Moro-moro minggat. Ngerti gak? Ngerti gak? Aku harap minggat ngerti gak? Oke, ngerti gak? Ngerti. Makanya Tiba-tiba di story, loh, kok kira nggak ada yang tahu. Cerita. Jadi teman-teman juga nggak ada yang tahu. Ya cuman teman-teman tim 5.500 aja yang tahu. Jadi kan laki-laki tadi ya. Iya. Nggak pernah bercerita tiba-tiba kemana gitu. Jadi gini, sebenarnya aku itu dapat undangan untuk
diri Indofest sebagai narsum di di sharing and caringnya Polygon. Di mana Polygon itu? Indofest di Di Jakarta. Jakarta. Oh. Jadi acara sharing and caring itu bercerita tentang bagaimana 5.500 awalnya terbentuk dan lain sebagainya sampai sekarang. Sampai akhirnya di seri ke-6 itu disponsori oleh Polygon. Ceritanya begitu. Seri ke-6 itu yang kemarin ya? Ya, di Bandung itu Di Bandung. disponsori oleh Polygon. Ya ceritanya begitu, itu aja. Nah, terus dalam perjalanan aku tuh memang pengen naik sepeda, kembali naik sepeda dari Surabaya ke Jakarta. Lalu udah siapkan kan sepeda saya Merini Casio 2 tak siapin, tak setup dan lain sebagainya. Nah ternyata kemarin waktu di Bandung ada kadarullah accident. Kaki jadi naik sepeda motor waktu di salah satu parkour nyengkah ya bahasa nyengkah ya apa nepak kaki tapi kurang bener gitu loh. Jagang Pas jagang karena mungkin yang kepreset batu akhirnya dengkul bermasalah. Rotok nyeri karena mungkin posisinya nggak benar. Terus kedua pas mau berangkat, jadi pas itu terus pas di Bandung itu kebetulan jadi marshal, jadi sweeper yang 125. 125 itu kalau di situ ada Tambora e-bike, memang digunakan untuk lalu lintas panitia di situ. Iya. Karena sponsornya kan Polygon. Iya. Tak gunakan waktu di jadi sweeper 125 kok nyeri ototnya, nyeri dengkulnya nggak kerasa karena kan nggak terlalu ngebus. Kalau manual kan, kalau sepeda manual kan ngebus banget. Nah, terus begitu pulang dari Surabaya, dari Bandung, diajak teman-teman GXID goes rute sepi peminat itu, goes absurd. Nah, jatuh bego jatuh bego di batu-batu yang kena dengkul lagi di sebelah tempat yang kiri, sama. tempat yang sama. Biasanya ngono Tempat yang sama, akhirnya sampai sholat saya harus 2 hari duduk. Ya karena ini kan nggak iso apa namanya nyeri lah dibuat. Sampai begitu ya. Itu setelah dari apa eventnya tapi peminat RSSB ya jatuhnya pas di RSSB itu. Itu ya setelah itu ya. Lah terus kan tetap niatnya bersepeda. Apa ya mosok kita naik naik bis akhirnya gitu loh. Terus kalau sempat kepikiran wis ganti bis aja. ganti bis. Terus tadi kok kemarin pengalaman di Bandung kok berasa nyaman. Terus akhirnya saya pinjam. Jadi saya yang minta Polygon untuk pinjam Tambora AE untuk tak bawa ke Jakarta. Itu ceritanya. Ya rasanya juga Polygon butuh orang-orang tester kayak sampean iki ya. Kan tidak banyak orang-orang kayak sampean yang kepikiran di Jakarta. Jadi ini bukan ultra cycling tapi long ride. Jadi apa bedanya sih? ultra cycling kan ada pakemnya. Ada aturannya, ada regulasinya. Umumnya di event ya? Ya di event, dan itu ada harus harus human power, ropopo semua, COT dan lain sebagainya lah, semua ketat ya. Tapi kalau long ride itu kan alat transportasi kita mau dari poin A ke poin B. Nah itu bisa pakai apa aja? Ya. Mau pakai pesawat bisa, mau pakai bisa, mau pakai kereta api bisa. Iya, pakai sepeda juga bisa. Kan sebenarnya sama aja kan. Kayak main contoh saya ke Jakarta itu kan sama aja. Alat transportasi dari poin A ke poin B. Untuk sharing and caring, Pangewu Mangatus di Indofest. Itu salah satu alat transportasi. Karena jadi perdebatan kemarin ketika saya. Ya ini penting ini. Karena kemarin ku ono story sing koyo klarifikasi ngono. Iku apa sih Om? Kenapa kok Om Yo iki harus klarifikasi ngono pada publik netizen? Ya sebenarnya kan banyak yang DM tentang kenapa, lebih tepatnya lebih bertanya kenapa saya menggunakan e-bike sekarang. Nah, apalagi Om Yo maksudnya dengan ada rada kecewa ya.
selama ini nggak tahu. kita melihat Om Yo itu begitu kuat. Nah, itu Terus loh. kenapa kok pakai e-bike ngono ya? Udah kecewa. Kurang lebih seperti itulah mungkin ya. Kalau iya. dicerna itu seperti itu. Nah, kan saya harus menjelaskan. Menjelaskan dalam arti kalau ke Jakarta sendiri yang event Indofest itu tidak ada hubungannya dengan perjalanan saya. Karena perjalanan saya itu kan ada alat transportasi. Kalau maunya aku naik bis, apakah akan jadi heboh? Enggak Enggak kan, sama aja. Tapi kan alat transportasi. Iya. Sama nggak kalau aku pakai sepeda e-bike? Iya. Nah, nyorong bis, rada heboh. Iya, makanya sama enggak kalau aku naik pesawat, naik kereta sama naik e-bike ke Jakarta? Iya, sama. Karena Sama kan? ketiganya itu alat transportasi. Lah, iya. Ya, itu makanya saya mendudukkan persoalannya di situ. Ya. Mendudukkan persoalan bahwa ini hanya adalah alat transportasi yang kebetulan tadinya saya udah mau pakai Merin nih Casio 2. Ya. Itu yang mau tak siapkan. Ternyata pada perjalanan saya ada masalah, tapi tetap ingin bersepeda. Kebetulan ada e-bike Tambora ini. Kok rasanya pengen ngerti juga ya. Iya. Kan kalau teman-teman udah tahu beberapa kali saya bilang bahwa kita itu punya ide nakal. Iya. Dan ide nakal itu jangan dimatikan atau jangan jangan dimusnahkan karena ada pakem. Jadi hidup itu bukan baju yang XML. Iya, yang ukurannya ukuran. Nah, itu kan ukuran atau hitam putih. Nah, hitam putih dan hitam sebagainya. putih. Nah, itu yang kemarin saya coba sampaikan ke teman-teman bahwa saya pingin ke sana, kok kebetulan ada ide e-bike, ya saya gunakan. Iya. Om, seberapa banyak orang yang GM itu sehingga Om sampai perlu kualifikasi? Banyak ya? Banyak, cuman di atas 10? Ya, enggak usah dihitung lah. Enggak usah dihitung, cuman saking banyak harus jawab satu-satu kan malas. Iya. Ada yang jawab, ada yang keras, ada yang cuma bertanya. Sing keras ya apa? Sing keras. Ya, karena Om Yon itu kan ultra cyclist. Ultra cyclist lah gitu. Saya itu tentang warung Jawa loh padahal. Jadi kemana cuman warung-warung. Jadi bukan ultra cyclist. Iya, jadi sampai sampai sekeras itu ya. Ya, jadi paham karena paham bukan kecewa, bukan cuman perlu pencerahan. Nah, pencerahan itu kemarin ada pertanyaan gini. Loh, kenapa ketika long ride nggak bercerita tentang sepeda manual nggak? Loh, saya bercerita. Cuman kalau bersepeda manual untuk long ride itu udah banyak orang yang tahu. Ya. Udah banyak yang ngerti. Ya. Jadi kurang menarik lah. Ya. Udah ngerti. Nah, kebetulan ada Tambora AE ini kok menarik juga ini loh. Ya. Sekaligus saya bisa melakukan perjalanan ritual bersepeda lagi ke Surabaya, ke Jakarta. Plus saya bisa cerita ini tentang menggunakan sepeda e-bike untuk long ride 1000 kilo. Jadi rada sing mungkin karena banyak orang nggak tahu loh. Ini downgrade ini. Bisa nggak downgrade? Downgrade kan masalah mindset. Kalau mau downgrade atau apa? Mindsetnya kan begitu. Iya, karena selama ini melihat Om Yo itu orang kuat yang dia sering sepedaan jarak jauh. Bukan hanya long ride tapi juga ultra cyclist karena sudah ikut berbagai event mulai teko Audax sampai Bentang Jawa yang ternyata yang hasilnya under COT gitu. Nah, ini tiba-tiba ide apa ini kok tiba-tiba pakai e-bike. Akhirnya mereka kok ini idolaku yang selama ini ternyata pakai e-bike jadi begitu. Tapi begini loh. Saya memang dulu sebelum tahu e-bike itu, saya itu menyamakan e-bike itu dengan sepeda listrik. Saya itu kan mangkel ya dengan kita selalu berbicara soal itu kan. Iya, karena saya itu mangkel dengan sepeda listrik karena merasa sepeda listrik ini membuat orang itu gak gerak untuk sepedaan. Saya menyamakan itu. Jadi e-bike itu sama dengan sepeda listrik. Saya begitu waktu kita kemana itu
puasa-puasa rencananya mau kita dipinjami Oh Polygon ya, e-bike gitu. Kayak Begitu saya X. balik pulang dari tempatnya apa jenis Polygon yang HR Muhammad itu ke rumah, ternyata ya sih mancal gitu. Ternyata kita juga harus gerak gitu. Dan ini bedanya e-bike dengan sepeda listrik. Sepeda listrik itu ono pancalane, tapi sering tidak dipakai. Jadi orangnya ngegas tok, pancalan muter dewe. Karena ada throttle-nya. Iya kan? Ada throttle. Sementara kalau sepeda listrik itu nggak bisa. Kalau nggak dipancal, kalau nggak dikayu, Ya nggak dia jalan. nggak jalan. Artinya sebenarnya fisik kita juga bergerak. Artinya begitu. Jadi kalau misalkan nggak ini ya cuma tergantung kitanya gitu. Ini saya pikir membantu untuk orang-orang yang mungkin kondisinya seperti Om Yo Iya, ketika berkebutuhan khusus. sakit, berkebutuhan Iya. khusus, Rek. Ya, apa Yo. spesial Yo, itu yo, apa? benar, itu Spesial bukan itu khusus. bahasanya apa? Tapi kesannya berkebutuhan khusus itu kan beda kan loh. Apa ya? Bahasa yang Ya. tepat apa ya? Tolong ya. Oh, Untuk bumper orang-orang balus. di kondisi khusus. Oh, ya. Kondisi khusus. Di Misalnya kondisi khusus setelah berkebutuhan khusus. cedera ya. atau mungkin orang-orang yang kepengen jarak jauh tapi belum terbiasa jarak jauh, itu membantu. Orang yang mungkin usianya mungkin usia yang sudah Ya, sudah sepuh dan senior. belum terbiasa gitu. Betul. Kalau opa itu kan sudah sepuh tapi Ya, terbiasa, karena dia emang udah terbiasa. Ya, itu. Ototnya Ternyata udah terbiasa. tetap gerak gitu ininya. Nah, iki Om Yo juga punya anggapan yang sama nggak? Jadi gini, dengan saya, nah terkait kebetulan dengan Om e-bike ya. iya, makanya kebetulan apa namanya, saya memang sebenarnya sudah punya experience terhadap Tambora AE ini. Oh, wes ya. Iya, waktu yang waktu yang waktu survei itu saya memang mengkhususkan diri untuk menggunakan Tambora AE untuk ngerti feel-nya itu seperti apa sih kalau long ride dengan Bagdan itu. Dan karena kebetulan kebetulan juga punya background sebagai event organizer kan harus meng-create something. Menciptakan sesuatu yang baru apa namanya untuk disajikan. Itu kan gitu. Fungsinya kan kita harus punya ada ide untuk kita kreasikan. Nah, waktu itu berpikiran cuman apa namanya, dari experience itu sudah dapat sih beberapa. Oh, ternyata bisa kalau untuk kondisi long ride. Tapi kalau untuk ultra cycle nggak bisa. Waktu itu saya sudah punya jawaban kalau karena aturannya nggak bisa, terus waktu ngecasnya juga masih butuh waktu yang lama dan lain sebagainya. Waktu itu kalau untuk kegiatan itu nggak bisa, ada COT dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kita long ride, fun to ride atau orang-orang tapi apa yang disebut punya kondisi khusus, rekomendasi. Iya. Karena apa namanya, dengan adanya e-bike itu membantu kira-kira nambah sepertiga lah. Iya, sepertiga. Nambah sepertiga dan kekuatannya. Rasanya e-bike kalau teman-teman belum pernah nyoba memang beranggapan bahwa enak ya naik Scoopy. Iya. Enak ya goes. Iya, betul. Enak banyak ya apa anggapan namanya goes apa jenis formalitas. Goes formalitas atau bahkan Om Jaya. Formalitas. terus ngegas dan lain sebagainya. Iya. Enggak. Iya, Itu enggak. Itu kalau sudah mencoba, makanya kebetulan ada momennya kan ada nih 1000 kilo. Kenapa enggak saya nyoba sekalian? Dan nanti bisa bercerita kaitannya dengan menggunakan e-bike tadi. Dan rasanya tetap bersepeda. Rasanya tetap bersepeda, hanya ada tambahan kurang lebih sepertiga, lah gitu. Jadi ya sehingga membantu kita untuk nggak melakukan penekanan. Kalau biasanya 100% ya paling sekitar 45% lah kurang lebih. Maksudnya di awal ya, waktu pertama kali ngayuh ya? Ya ngayuh. Jadi, sama nanti di awal sama nanti kalau pas tanjakan. Tanjakan memang ada manfaatnya itu. Soalnya kan kalau kita nge-push
biasanya dengkul langsung skreng. Iya. Kemarin saya coba gitu, prank, wah nggak bisa ini aku. Tapi kalau tanjakan memang terasa ya Om, ya? Bantuan dari sepertiga kekuatan anu. Berasa karena tapi gini, e-bike itu rasanya tetap goes manual. Kenapa harus rasanya goes manual? Karena apa? Kita juga harus main. Nggak masih terus tinggi ya. berpikiran bahwa kalau sudah Kalau e-bike tangga- itu semua diserahkan kepada mesin. Tidak, mesin nggak akan bisa naik dengan sprocket yang paling kecil Ya, gitu. makanya tetap harus naik dinaikkan karena ini pakai diringankan, ya. GRX 1051 ya, karena 1051 12 ya. speed kan. Hmm. Nggak bisa pakai gear 10 sprocket belakang 10 terus buat nanjak monokitri gitu ya, nggak bisa. Tetap berat ya. Tetap Kalau harus main. dipaksakan begitu gimana Mesinnya rasanya? mesti nyala, mesinnya mesti teriak. Oh ada suara gitu. Ada suara ya, karena berarti itu memaksa diri. Ya anggap Tapi aja Hmm, kalau analoginya, kalau aku sih lebih seneng bukan sepeda motor listrik ya, sepeda motor bebek BPL bebek ada yang ini, lama. Nah, ada persnelengnya. ada ya. persnelengnya. Jadi Itu ya gigi satu waktu gigi satu yang ganti harus gitu. Enggak ya. digas. Digas kan artinya kan RPM tinggi. Tapi RPM tinggi, RPM tinggi tapi tenaganya nggak ada. Tetap harus 1, 2, 3, 4 kembali lagi kalau mau 1 dan lain sebagainya, itu tetap harus gini. Iya ya. Tetap harus begitu ya. Tetap harus rasanya, kalau aku mungkin membayangkan kayak bebek, sepeda motor bebek lah ya. Mungkin Ya. sekarang orang lupa ya tentang sepeda motor bebek karena Iya, lebih ke matic ya. Tetap harus ada gigi Iya. 1, BPL. gigi 2, gigi 3 itu harus. Jadi shifting itu harus mulai tetap dimainkan. E-bike itu hanya membantu fungsi. Bukan kita 100% menyerahkan tenaga itu dikerahkan ke e-bike, bukan. Ya. Jadi teman-teman ya, ini bukan seperti naik Scoopy ya. Sudah disampaikan. Atau quest formal, Atau mancal formal. goes formalitas. Jadi kayak di foto itu goes, tapi ternyata nggak goes. Enggak, ini benar-benar goes ya. Feel-nya tetap goes. Cuma memang ada bantuan tenaga saat awal mengayuh dan saat nanjak ya. Ya, nanjak. Iya. Nah, kalau terkait dengan ketahanan baterai Om, ini kan 1000 kilo ya. 1000 kilo itu berapa lama sih? Mulai start penuh sampai habis. Sampai habis ya. Iya. Kemarin kan saya coba nih flat Surabaya dari Sidoarjo ya. Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, Babat, Bojonegoro, itu kan full flat ya. Flat dan rutenya panjang-panjang gitu. Itu 140 masih ada 1 bar, ada 5 bar kan? 140. Masih ada 1 bar. Sampai Bojonegoro ya? Sampai Bojonegoro. Oh. Sampai Bojonegoro itu ada 140 bar. 140 kilo 1 bar. Itu tanpa mematikan mesin ya, dalam artian Mesin ya, Bang? goes manual. Oh. Tanpa harus goes manual. Iya. Semua Jadi ada pilihan sebenarnya goes manual ya? bisa, nanti aku ceritakan. Oke. Yang feel-nya manual sama ini. Oke. Terus kedua, dari Bojonegoro, karena nunggu tuh ngecas kan, ngecas 3 jam. Oh, 3 jam. Menyiksa loh 3 jam itu. Iya, suwe. Kita masih dalam kondisi masih siang, kondisi masih seger dan lain sebagainya. Iya. Karena apa? Kita mempercayakan ngikuti bioritmenya dari e-bike. Baik. Ya. Itu kan cara berpikir kita kan gitu. Iya. Kita menyerahkan hidup kita tuh sama teknologi. Karena biasanya kita itu kan apa ya, targetnya malam istirahatnya. Ya. Belum malam baterainya entek. Harus nunggu 3 berhenti, jam. ya, nunggu 3 jam. Nah, kan males banget tidur, Iya. nggak bisa, badan masih seger Iya, dan lain masih sebagainya. seger, Mulai lagi setelah 3 jam males lagi. Oke. Nah, terus oke, yang kedua saya coba, saya tetap pakai, saya coba dari baterai 100% sampai 0 itu sekitar 142. Itu sampai baterai mati peletes. Sampai baterai mati tek. Cek. Kondisi rolling. 140 sampai 142. Ini ditempuh berapa jam ya? Ini supaya Oh, kalau membedakan ya enggak, kalau membedakan dengan
dengan ketika bukan e-bike dan dengan e-bike? Enggak, kalau Sama, itu terserah. Karena kan mana kita mau berhenti, karena kan rasanya rasa bersepeda. Iya. Setiap orang kan beda-beda. Iya. Pace-nya, kecepatannya masing-masing beda. Karena aku bisa berhenti ke Indomaret ya bisa lama. Tapi Cuman ono nggak kita lihat perbedaan waktu misalnya ternyata lebih hemat 1 jam misalnya. enggak ada. Enggak ya, sama Enggak ya? pakai e-bike atau enggak itu sebenarnya enggak ada perbedaannya. Untuk iya. karena feel-nya feel sepeda. Iya, iya. Nah, Betul. feel sepeda karena panas di tengah jalan harus mandek Indomaret. Ya. Kan tetap waktunya kan kurang. Tetap apa namanya waktunya tetap kepake. Nah, saya berpatokannya dari kilometer. Berapa yang bisa di kilometer soal berapa waktu itu berapa tahan, umpamanya orang sudah 140 kilo tanpa berhenti Ya. atau 140 kilo dengan berhenti. Jadi saya patokannya adalah berapa kilometer yang bisa diikat. Nah, 141 kemarin sampai baterai mati itu dalam kondisi naik turun elevasi. 140 berapa? 42 2. dalam kondisi naik turun ya, Artinya padangan kalau flat jauh lebih panjang ya. jauh lebih panjang. Kemarin waktu ke Bandung, dari Bandung, Bandung, Cimahi, Purwakarta, Subang, Jalan Cagak, Sakaherang, turun lagi ke Subang itu 130 sekian dengan elevasi 1600. Lumayan loh. 130 1600 ya. 1600 elevasi. Saya bisa tanpa iritan baterai. Itu dengan ya. Mode hemat, dengan mode hemat. Mode hemat terus dengan tas segini Pak. banyak ya. Dan berat badan Iya, ridernya karena itu mempengaruhi banget ya. Mempengaruhi baterai. pengaruh baterai. Jadi kalau misalkan ada teman-teman goes pakai e-bike tanpa ada tas-tas kantolnya banyak, terus mungkin berat badannya lebih ringan, itu Pasti bisa lebih jauh. Lebih jauh. Oh, Ya makanya tadi kan soal berapa jam dan lain sebagainya itu kan nggak akan Iya, ngaruh, iya. karena kan tergantung dari orangnya dia mau tahan sekian atau nggak tahan atau Iya. berat badan dan lain sebagainya juga pengaruh. sering mampir warung Iya. apa enggak gitu ya. Betul, itu kan pengaruh. Nah, begitu memang tidak disarankan sampai baterai habis, itu memang. Oh, memang nggak disarankan. Tapi kan kita harus nyoba kan. Oh iya benar. Nyoba ternyata bisa 141 dengan kondisi elevasi naik turun hampir 1000 lah, 700 sekian. Oh, kalau kondisi baterai habis ya, sementara kita belum ketemu tempat ngecas, itu digoes sesusah apa sih? Kan berat. Nah, sebelum itu apa namanya, itu kan pertama bahwa kita menyerahkan hidup kita sama e-bike. Ya, sama teknologi. Artinya kita bergantung sama teknologi ya gitu. Nah, mindset itu keliru. Karena apa? Badan kita jadi tadi bioritme tubuh kita jadi terganggu. Saatnya masih panas, terus akhirnya malah ini saatnya ini kita harus nunggu 3 jam dan lain sebagainya, 0 sampai itu. Itu keliru. Itu mindset itu harus dirubah. Yang benar adalah teknologi itu yang membantu kita. Jadi ritmenya ngikuti sepeda harus ngikuti kita. Ya caranya mana? Contoh, Gimana? dalam 100 kilo mampir Indomaret nggak? Mampir. Pirang menit? Ya masing-masing beda. Nah aku saya cepat. Biasanya ngisi bidon terus berangkat. Terus berangkat? Iya. Nggak pernah lele ya? Jarang. Di Indomaret? Jarang. Kalau gitu makan, selfie pirang menit Oh berarti? kalau makan lebih Ya, lama. anggap ya 15 menit? Mungkin ya. Ya kan 15 menit. Terus makan? Ya makan. Nah makan tergantung ini ya. Nah ayam goreng suwi. Ya anggapnya 1 jam lah. Jualnya goreng 1 jam kan? Ya kesempatan itu yang kita karena kita kan bukan atlet ya. Kita kan bukan atlet. Ya kecepatan itu yang kita untuk nyolong. Tapi enggak tadi nonton orang yang warungnya itu. Dan warung ataupun rumah makan ataupun Indomaret itu selalu kita bilang, Mbak, saya nol cas ya, silakan ya ada di depan. Oh iya. Indomaret itu kan ada colokan. Biasanya ada di depan ya. Ada yang ada yang enggak. Itu semua welcome dan mengizinkan kita untuk ngecas. Tapi enggak sih, dulu itu pernah ya. Saya waktu goes ke ke ini ke arah Surya,
sama Om Jai, terus ada Pak Faisal. Pak Faisal itu dia bawa e-bike. Nah, ketika mampir warung, dia ngecas. Terus orangnya gini, Mas ini berapa ininya? Saya khawatir ngeklek gitu. Jadi khawatir terlalu besar voltasenya sehingga gak kuat ini. Jadi ya apa nak misalnya? Selama saya perjalanan baik yang 450 maupun yang 1000 ini terakhir nggak ada masalah. Toko-toko loh ya. Oh, toko-toko aman. Toko besar ya. Iya. Toko besar kayak Indomaret, Alfamart, terus Warung pernah nggak warung? apa namanya chicken dan lain sebagainya Iya, itu iya. biasanya apa namanya dia tidak keberatan. Nah kalau soal warung itu ya sebenarnya harus kita tahu diri. Iya, Ya tahu diri bayar lah. piro, Lah iya lah itu ngecek. harus tahu diri lah itu tempat. Nah, tapi yang jelas kita harus ngomong. Iya. Nah, Tapi kan kadang kan kondisi gini, aneh ya. nah ada hubungannya dengan warung. Nah, Saya kurang 185 kilo menuju ke Monas. Jadi lepas Cirebon kurang lebih 60 kilo menuju lepas kota Cirebon 60 kilo. Saya memutuskan berhenti sebenarnya memutuskan berhenti gara-gara traffic Pantura itu luar biasa. pewanasnya. Bukan truk. Oh, truk. Iya. Truk yang kayak pernah kita Iya, waktu itu kan mepet-mepet, Iya. langsung jadi truknya di sebelah kanan. Terus truk yang lambat sebelah kanan, truk yang mau nyalip kenceng kan sebelah kiri langsung Iya, bus. iya. Padahal kita tuh sudah di garis putih itu masih pepet. Saya memutuskan berhenti karena trafficnya tidak memungkinkan. Maksudnya lebih karena berbahaya kalau kita lanjutin lagi. Akhirnya saya ngecas lah di warung UMKM. Yang terjadi adalah itu tadi indikator baterai menunjukkan bahwa saya overheat. Jadi warna kuning. Overheat kenapa ya? Overheat karena mungkin mesinnya panas. Itu indikasi awal. Iya, mesin panas kenapa ya? Ya ini indikasi awal. Ini Oh. indikasi awal mesinnya panas. Oh. Ya karena namanya Overheat biasanya benar panas sih. iya, ya karena mungkin cuaca dan lain sebagainya. Indikasi Oh. awal seperti itu. Itu setelah tuh tanyakan ke orang poligon. Katanya, "Oh, Mas coba ditunggu 20 menit." 20 menit baru dicas lagi di warung UMKM tadi. Nah, tadinya padahal biasanya saya begitu datang langsung colok ada masalah. Kenapa di situ jadi masalah? Saya tunggu 20 menit, 30 menit, 40 menit bahkan saya akhirnya memutuskan tidur di situ. Kejadian sama, masih kuning. Oh, tetap. Ya, terus daripada ada masalah, kata orang poligon bawa aja ke Poligon terdekat. poligon terdekat yaitu di Rodaling ya. Rodaling Cirebon. Berarti kan harus balik lagi. Balik itu. Balik lagi 60 kilo kan. 60 kilo. Ya 60 kilo lagi kan Cirebon kan. Nah, semalam akhirnya malam saya tidur dulu, memutuskan tidur terus daripada pusing kan, tidur sebagainya. Begitu pagi setelah sholat subuh dapat pencerahan gara-gara sholat subuh itu. Untung sholat subuh. Loh lah iya, kan gara-gara sholat subuh akhirnya dapat pencerahan karena gitu tanya ya opo ya gini terus dijawab. Apa kebiasaan anak ultra itu kan tuntaskan apa yang sudah kita mulai. Apapun yang terjadi. Saya lihat, saya hitung 185 kilo sampai ke Monas. Gas. Ada Berarti dan nggak tidak ada balik? baterai. Enggak. Setelah sholat subuh itu berarti bukan dalam perjalanan balik ke 60 Enggak. kilo. Langsung lanjut. Tanpa baterai. Tanpa baterai. Tanpa baterai. Ke Tapi memang kadang-kadang- arahnya ke 100 ke Rodaling Karawang itu 123. Sisa baterai itu saya gunakan tapi masih 100 kilo enggak pakai baterai. 100 kilo tanpa baterai. Tanpa ya? baterai. Nah, Dan berarti itu dimatikan ternyata ini. rasanya sama sekali berbeda. Oh, malu. Nggak ada jadi bedanya. terasa Khusus berat. ini ya. Iya. Khusus ini ya. Kalau kemarin kan pernah nyoba yang mesinnya ada di belakang. Oh iya. Kalau biasanya kan Pak siapa yang lagi itu kan mesinnya kan di belakang dia. Mesinnya kan Iya. jadi satu sama freehub. Yang kemarin tuh ya? Yang kemarin itu mesin Andi? Bukan yang tadi Oh, si Pak Faisal. Topo. Oh iya, Itu iya. mesinnya di Belakang. belakang. Iya. Nah kalau mesin di belakang itu Berat kalau juga ya. tanpa mesin dia akan Gandoli. ngandoli karena ada magnetnya di situ.
Nah, kalau mesinnya mid engine Oh, ini yang tengah, yang ya? di mesin di tengah, itu rasanya rasa bersepeda. Cuman memang ya jadi lebih berat karena beratnya kan kurang lebih kisaran 15 lah. Ya nggak kayak kita pakai sepeda jadul lah. Yo, sajane ku berat itu ketika kita membandingkan ya. Sajane ketika dijalani sebenarnya yo bisa aja gitu. Bukan di situnya. Feel goesnya itu nggak berat. Oh. Beda ya. Sepedanya memang berat. Sepeda besi Iya, sama karbon. iya. Berat mana? Pasti kan berat Si. besi. Iya. Sepeda berat memang. Tapi feel goesnya akan sama karbon sama apa namanya sama besi. Cuman kalau ditanjakan ya kroso karena Iya, kan ya iya. masih lebih enteng Itu kan. flat kan ya. Ya flat. Sama Iya. feel-nya tuh prehab-nya tuh enteng, tetap Iya. tetap loncer, terus BB-nya tetap loncer, sama sebenarnya. Nah itu memang saya juga baru ngerti ternyata itu ya. Jadi teman-teman yang pakai e-bike ini kadang-kadang kan memang khawatir begitu ya, Mbak. Jadi khawatir misalnya di tengah jalan terus kemudian baterainya habis gimana. Ya. Nah, itu Ya itu ternyata kemarin memang juga sebenarnya itu aman aja doanya sebenarnya. netizen. doanya netizen. Kalau netizen ini sing apik kok. Doanya netizen. Doanya Tapi kalau netizen lagi karena ono, doa netizen karena gini. Om kenapa nggak dipancal manual? Lah saya jawab, lah kenapa harus manual? Long e-bike kan pikiran iya. kan kita seperti itu. Ternyata ada suatu kejadian. Ini masih belum terjawab yang tadi ya. Ada suatu kejadian saya harus menggoes manual sampai ke arah ke depan, sampai Rodaling Karawang 100 kilo itu. Nah itu kemarin cara yang saya gunakan karena lalu lintas trafficnya tetap di siang hari juga masih sama. Yang saya lakukan beberapa kali ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tekan sebelah kanan. Ya. Yang dilakukan adalah saya kayak dapat passing di sebelah kanan atau truk ngandul yang sebelah kiri. Jadi saya di belakangnya truk. Oh iya, iya. Itu jadi lebih aman. Oh, sing kayak sampai ajarkan ke saya itu. Ya kayak gitu. Cuman Diajari don't nakal. Diajari try, nakal. don't try this at home. Ya karena memang terbantu angin yang ini. Ya angin terbantu sama lebih aman karena apa? Kita ada truk yang nggak Iya, mungkin iya. truk akan mepet kita di situ. Dan kalau ini remnya aman sih. Ngono-ngono kan perkara rem aja sebenarnya. Remnya. Ada beberapa tips-tips kayak gitu-gitu. Makanya yang kita ikuti harus truk yang muatannya besar. Makanya udah Iya. terus jangan di tengah antara kaki truknya, tapi justru kita ada di di ban truknya. Khawatir kalau ada Karena lubang ya. Karena truk dengan muatan nggak mungkin dia mengajar lubang. Ya, betul. Itu sih antisipasinya itu. Tapi tetap kita waspada. Tapi itu tidak boleh dilakukan menurut saya sih. Tidak disarankan untuk dilakukan. Hanya pada saat-saat tertentu atau kondisi-kondisi tertentu dan itu perlu pengalaman yang panjang karena heart rate-nya pasti akan naik. Nggak usah ditiru ya. Nakal-nakal gini nggak usah ditiru. Saya pernah diajarin nakal. Cuman kan kita perlu tahu Ya, gitu loh. Di kondisi tertentu kadang-kadang juga perlu ya meskipun. Nah, tadi akhirnya saya bisa sampai Rodaling Karawang. Ternyata masalahnya ketika sampai Rodaling Karawang dicolok Bisa. normal. Oh, berarti apa masalahnya? Masalahnya itu tadi kan sebut UMKM. Ternyata kabel yang ada di UMKM itu tuh kabelnya Pak tidak standar. Oh, Tidak standar dan dibagi-bagi. Oh. Sudah nggak standar dibagi-bagi dan kemarin ternyata flashback kita brainstorm sama teman-teman Rodaling Karawang, ternyata kabelnya itu kelihatannya kabel sound system, tahu kabel system sing warnane transparan gitu. Nah itu Harusnya pun bisa. dibagi-bagi mau kulkas apa sehingga harusnya yang masuk ke sini ini enggak utuh karena kecil. Nah ampere yang kecil itu mungkin ampere ya atau apa istilahnya, mungkin teman-teman kalau salah tolong dibenerin.
Jadi daya yang ampere atau ampere yang nggak besar tadi masuk ke colokan itu tadi nggak bisa dianggap sebagai malfunction atau error, berubah kuning tadi. Iya. Tapi begitu dicolok di Karawang nggak masalah. Kuning itu tanda overheat atau tanda baterai mau habis? Overheat, Overheat. overheat. Kalau baterai mau habis, Indikator awalnya kalau kata mekanik tuh panas. jadi lampunya beda dengan lampu indikator baterai. Beda. Oh, beda. Beda. Jadi Oh, iya. kalau merah, full merah itu berarti malfunction. Tapi kalau kuning itu berarti ada dianggap sebagai indikator apa namanya? Itu tadi apa jadinya? Overheat. Katanya itu seperti itu. Tapi begitu dicolok ternyata bukan masalah overheat, tapi lebih ke colokannya nggak Jadi benar. Jadi kalau nyolok, kalau punya e-bike di jalan, lebih baik cari tempat makan yang proper, cari mart-mart yang memang modern, atau kemarin si Olive Chicken welcome, saya masuk ke dalam Olive Chicken 2 jam, karena nunggu dari jam 4:30 sampai jam 6:30 maghrib. Tunggu maghrib. 2 jam 75% Bang ya. Ya, kurang lebih. Dari itu ya. Jadi sebenarnya overheatnya itu bukan ketika di jalan ya, tapi ketika dicolok itu baru muncul kuning. Dianggap ini kan indikator, karena kan mekanik juga nggak tahu. Iya, nggak maksudnya munculnya kuning itu setelah waktu di jalan atau waktu dicolok? Waktu dicolok, Oh, waktu dicolok. Jadi kalau waktu berarti dicolok, karena waktu dicolok kok kuning. Oh, berarti Iya, overheat Mas. Nunggu mesinnya panas, mesinnya pandangnya panas gitu loh. Nunggu nggak panas dulu. Padahal tak sentuh. Saya udah ngomong, loh Mas, mesinnya loh adem, nggak panas aku mana. Ya mungkin itu indikasinya seperti, karena kan mekanik juga nggak Iya, tahu. iya. Kok Iya hanya kan, by telepon. by telepon kan. Tapi setelah ketahuannya, setelah kita brainstorm dengan mekanik di Rodaling Karawang. Oh ya, karena kabelnya memang nggak proper, sehingga Iya. ampere yang masuk ke dalam ini nggak. Jadi kalau saran, kalau teman-teman cari rumah makan yang proper lah. Jadi bukan karena panasnya suhu sehingga bukan. jadi overheat ya. Ya, pikiran awal seperti itu, Iya, tapi iya. ternyata begitu brainstorm ternyata nggak ada masalah. Iya, iya. Tapi dengan begitu dapat banyak cerita kan ya. Iya, akhirnya Banyak bisa pengalaman merasakan dan banyak ini gitu. gowes manual Iya. dengan efek Ternyata fine-fine. Kayak misalnya yang dulu kan ngobrol sama Om Akbar sama Haris, apa juga itu? Akbar sama Arif Tobola ya. Itu yang sepedaan dari Makassar ke Mekah itu loh, itu yang jualan apa namanya, pakai sepedanya karena dengan barang dagangan itu 80 kilo. berat. Iya kan. Nah, itu memang kalau diangkat nggak kuat kita. Tapi kalau di kayu sebenarnya juga bisa. Ya. Saya waktu itu nyoba awal aja sih ngoleng ini, tapi ketika jalan sebenarnya ya nggak masalah. Ya rasanya mungkin Iya. seperti itu. Iya. Feel ya kalau beratnya kan ya karena memang berat. Iya. Ininya Sepeda kan, itu kan sepedanya bukan kan. diangkat kan, tapi di kayu. Enggak juga Kalau kalau kadang-kadang nggak tahu, wah ini larang ini diangkat. Enteng ini, tapi sepeda itu di kayu, bukan diangkat. Menarik. Lanjut, sudah ada makanan. ya break dulu ngopi. Ini sebenarnya tadi sudah dari tadi. Masnya sungkan mau masuk, dan ya nggak apa-apa. Jadi rasanya masih rasa bersepeda. Itu sih akhirnya yang tak rasakan hampir 100 kilo lah menuju ke Karawang. Ya, tapi untung loh, sholat subuh mau. Kadang-kadang itu kan kunci hilang itu pas sholat ketemu. Iya katanya ngono ya. Oh iya. Ya apa ya? enak ya. Loh, kalau itu kan aku selalu bilang kan, aku selalu bilang sebenarnya kan, mungkin dari semua pembicaraan, dan Om juga tahu bahwa mungkin itu kan sejak setelah BC ya, bahwa long ride itu bagi saya pribadi itu adalah man cave saya gitu loh. Mungkin beberapa teman-teman belum tahu ya man cave itu apa. Man cave itu
lelaki itu butuh ruang. Wah, ruang Me time. ruang sendiri. Nggak ngapa-ngapain, ya ngapa-ngapain ya tetap ya 1000 kilo tetap ngapa-ngapain. Tetapi dia berpikir dalam berpikir itu tadi, kalau saya karena nganggap bahwa long ride itu adalah sebagai ibadah, full 24 jam yang dilakukan adalah headset ini murotal. Ini saya pernah ya sama Om Yo ketika Surabaya Jakarta juga gitu. Kalau saya ini ya Om ya. Kalau dulu HP. Ya, kebetulan kemarin ada yang ngasih di teman-teman Jogja waktu 5.500 di Bandung, ada yang ngasih, Om, saya kasih headset. Ya, alhamdulillah. Pala nih kali terus itu. Pala jariah. Tiap kali mendengarkan murotal. Nah ini itu terus. Iya. Itu anu loh. Di perjalanan jauh itu kan karena gini, prinsip long ride itu kita itu kalau sudah ada di jalan itu tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kita adalah makhluk yang paling lemah selemah-lemahnya makhluk ya. Disenggol uang, dipepet uang, dijejak uang, kita nggak bisa apa-apa. Itu secara fisik ya, itu secara fisik ya. Yang non fisik, jam 2 pagi ketemu nanjak, merah kuning hijau. Apa ini? Misi Pak. Pokoknya mendengar ya. Makanya kalau saya selalu bersandarkan, ya mungkin bilang terlalu religius ya, tapi itu ya itu bagian dari apa yang saya yakini ya. Kita selalu bersandar betul loh bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman ini perlu dicontoh. Jadi memang kalau beberapa orang itu kayak si ya, yang teman yang dari Makassar itu dia menganggap kayak Om Yong ini perjalanan itu ibadah, doa itu makbul. Jadi memang kalau misalkan di perjalanan itu kemudian kita tidak banyak berdoa karena makbul. Saya yang kemarin yang di anu curhat waktu di apa namanya di perjalanan Isi nggak apa-apa sambil dicemil ya. Santai. 1000 kilo Palestina itu. Itu kan dalam kondisi banyak klien yang putus. Makanya aku nganggur. Sampai apa namanya di Kalimantan, mulai Kalimantan, terus kemudian Jakarta. Itu kondisi banyak klien putus. Saya tuh bingung ya apa ya Allah. Tapi saya yakin itu. Jadi sepedaan itu jarak jauh, musafir itu doanya makbul. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu aktivitas sepedaan yang untuk Palestina. Ini double. Apalagi kalau teman-teman goes ke Mekah ya, itu tambah temen itu. Keajaibannya. Nah, sampai inget nggak ketika sampai apa ya? Ada yang ngajak event. Padahal itu diskon. Makanya ngomong ngetsom. Ngomong atas? Iya. Dan aku kan duit. Untuk event dan sudah diskon, itu gak ada duit loh. Sampai kayak ngono nih loh. Ya Allah. Dari perjalanan Jakarta itu, semuaku itu, ya Allah, mudah-mudahan ada jalan, apa iki pekerjaan dan sebagainya. Sepulang itu, satu hari setelahnya, itu ketemu ditawari loh, ya Allah, sehebat itu, gitu. Doa saat safar, apalagi apa jenenge, ini perjalanan spiritual, apalagi dengan aktivitas yang murotalan itu, aduh. Ya, ini perlu dicoba teman-teman. Ini mungkin dari teman-teman akan bertentangan ya. Oh, sepedaan itu kan olahraga individu apa, enggak ada hubungannya dengan ibadah. Ya. Salah. Karena semua itu akan bernilai ibadah ketika kita landasinya dengan apa. Itu aja. Iya. Tapi kalau nggak dilandasi ya dapatnya ya capek, kesel, keluar duit, ya kan? Nggak dapat apa-apa. Apakah dapat tepuan? Enggak. Apa yang sudah nepui? Jadi kalau itu keyakinan kami ya, keyakinan kami sama Om Wirawan bahwa
aliran. apapun kalau dilandasi dengan apa namanya niat ibadah ya akan bermanfaat. Semuanya akan jadi ibadah. Dan itu selalu saya lakukan, makanya saya nganggap bahwa long ride itu adalah ibadah bagi saya dalam bentuk yang lain selain ya ibadah wajib kan pasti itu. Jadi kayaknya kalau misalkan teman-teman ini sedikit tips ya, supaya terinspirasi. Kalau misalnya dalam kondisi buntu banyak permasalahan misalnya, ikut coba aja sepedaan jarak jauh, terus kemudian aktivitasmu penuhi dengan aktivitas ibadah, niatnya ibadah, kemudian ditambahi dengan murotal sepanjang jalan itu masya Allah. Saya tak yakin. Terus dengan doa ini, saya kok yakin banget dengan doanya Nabi Yunus. Ya, betul. Apa jenenge? Apa iya Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Woi, itu masya Allah. Itu mandi. Saya beberapa kali kondisi buntu wis dilafalkan saja sampai bosen. Iki lambe itu sampai kesel. Sampai ketiduran, sampai anu gitu. Kalau enggak, Mandi. kalau mana sampai bosen, dengerin aja. Nah ya, Kan sekarang teknologi udah ada kan, dengerin aja sehingga kita ya dalam Ya, hati juga ya, akan ikut zikir sendiri. Nah, Ya, ya. itu terjadi sebenarnya. Ini jadi ngobrol soal Iya. anu ya, perjalanan spiritual ya. Tapi kok balik nang ngene gimana, Om? Itu pun terjadi juga ketika kemarin yang terakhir nih ya, yang terakhir itu. Oh, enggak ya pengalaman spiritual? Iya, enggak, artinya yang sepeda sudah tidak bisa dipakai. Anggap aja dari saya mau namanya e-bike. Iya, iya. Saya berpikir saya kan e-bike kalau udah nggak ada E-nya, ya berarti bike-nya akan luar biasa gitu loh. Ya. Makanya waktu itu Polygon menyarankan udah bawa aja ke Rodaling Cirebon atau rekanan kita di Cirebon, kalau nggak salah rekanan karena Rodaling nggak ada di Cirebon. Setelah itu Om berangkat ke Jakartanya pakai kereta atau apalah terserah dan lain sebagainya. Wah, ini Kalau netizen ini. malah itu protes gini misalnya. Oh, ternyata pakai kereta. Sudah pakai e-bike dinaikkan kereta. Gimana sih? Wah, bisa keluar kualifikasi dari dua. Wah, macam-macam lah gitu. Itu pertaruhan gitu loh. Ternyata ya itu tadi semalam berpikir apa, terus akhirnya pagi sholat subuh. Setelah habis sholat subuh, baru nongkrong ngopi gini. Terus oh iya, ya udah jalan. Lakukan apa-apa, tuntaskan apa yang sudah kita mulai. Itu prinsipnya anak ultra. Betul. Tuntaskan apa yang sudah. Bisa jadi stiker. Akhirnya dipermudah. 100 kilo tanpa e-bike juga ada masalah. Iya. Itu loh, mindset itu kadang-kadang membuat kita itu jadi ringan atau jadi berat tuh. Sebenarnya itu hanya kita ingin merubah saja, dibalik saja mindsetnya, itu sebenarnya jadi ringan. Iya. Tapi kalau kita buat berat, jadi berat gitu. Karena hanya beda mindset. Jadi kita itu ketika mindsetnya wah ini sudah nggak bisa gas pisang baterai ini, jadi kayak terpaksa gitu jadi beban, itu akan makin berat. Iya, betul. Tapi ketika lo harusnya itu begini, ngono, itu jadi ringan. Dan kemarin kan waktu di podcastnya Om Yakol kan kita harus disambut juga bahwa saya kan pernah dalam kondisi bangkrut dari pesawat lewat. Kita di bawahnya di Jalur. Juanda ya, jalur pesawat. Jadi mohon dimaklumi. kita pernah cerita waktu itu sama di podcast Om Jakob bahwa saya itu dari karyawan swasta dengan posisi dan gaji semua udah settle lah, tapi memutuskan untuk jadi pengusaha dan ternyata bangkrut gitu loh. Nah, yang saya lakukan waktu itu ya bersepeda. Dari bersepeda tadi banyak jalan keluar dari kebuntuan-kebuntuan tadi. Makanya sampai sekarang saya yakin bahwa bersepeda itu merupakan man cave saya untuk bisa mendapatkan sesuatu dari kebuntuan-kebuntuan tadi. Ya tapi tentu saja ya dilandasi dengan itu tadi ya, nilai-nilai itu aja. Karena kalau
waktu itu aku nggak bersepeda dengan kebuntuan itu, karena orang anggap sepeda itu sebagai pelarian. Iya, pelarian yang positif. Nggak salah kan pelarian kan? Iya, pelarian yang positif. Kalau nggak ada pelarian yang positif, mungkin ya kalau orang sudah buntu itu yang terjadi mungkin ya jebur di apa jenenge aku bilang kali jebur di Madura, jembatan Madura atau gantung di tower listrik, itu kan bisa terjadi karena kita buntu. Tapi karena kita mencari pelarian, nah pelarian positif itu sepeda. Ya, itu jauh lebih positif daripada jedak-jeduk ya. Nah, Dugem. Heran ada ya. Kita kondisi sumpah di tempat yang musiknya kayak ngono, ya Allah, kok kata sumpah ngono. Ya ini itu pada kita ya, bingung kan. Nah, ada kendala yang lebih berat enggak daripada selain apa namanya, selain apa tadi mengayuh tanpa baterai? Apa sih? nah kalau kendala teknis untuk sepeda ini nggak ada masalah itu. Aman, cuman mindset kita emang harus berubah. Mindset kita yang teknologi itu yang membantu kita, bukan itu kita yang bergantung harus disiapkan, teknologi. ya. Nah, yang keras itu, orang-orang yang keras itu menolak itu kan karena teknologi itu akan menggantikan kita. Enggak, teknologi itu membantu kita. Kayak contoh kemarin yang heboh adalah AI. AI itu akan menjadi berguna kalau AI itu membantu kita, bukan kita menyerahkan 100% kepada AI. Itu kan kemarin kan ini Karena kan teknologi. tetap beda sentuhannya ini ya, sentuhan kita. Jadi dengan sentuhan teknologi itu harus ikut kita, jangan kita menyerahkan sama teknologi. Itu sih kemarin aku rasakan, sehingga apa? Ya feel-nya ya feel kayak bersepeda. Om kalau ngerti kan long ride ada saat-saat kita down. Walaupun ada tambahan assist, pedal assistnya ini, tetap pada suatu kondisi wes panas, wes ini, ya kita harus berhenti nepi. Bukan berarti terus dengan adanya tambahan itu kita nggak berhenti, nggak kepanasan, nggak merasa panas karena kan itu kan kayak Scoopy, enggak ya. Feel-nya feel bersepeda. Nah, jadi kalau kendala kan ya nggak ada. Kendala sih, Karena enggak. memang persiapannya memang sudah ini. Ya enggak. Dan memang sejak awal memang niatnya bersepeda, bukan semacam sepeda listrik yang ke sana gitu ya. Apa tanpa ada effort tertentu gitu. Enggak, Membantu saja ya. membantu perjalanan. Makanya kan mindset saya kan dari awal bahwa saya memang pengen bersepeda, kebetulan ada masalah, terus saya menggunakan itu sebagai alat transportasi. Ya. Kalaupun kemarin saya dalam kondisi fisik yang baik, ya pasti saya akan pakai Merin Nicasio 2 saya gitu loh, untuk ke Jakarta. Terkait dengan membantu ini. Kemarin kan rute tanjakan-tanjakan ya. Memungkinkan nggak sih kalau misalkan kita itu yang ada rute yang manjat tembok misalnya. Nah, yang kalau sepeda manual itu kita tidak memungkinkan untuk dipancal ya. Jadi itu memang berat banget. Nah, mungkin nggak sih misalnya dengan e-bike itu ternyata aku kalau dilewat ini biasanya nonton loh, tapi ini enggak sempat enggak ya? Ya, karena memang Bisa gitu, sampai bisa gitu. Karena ada assist tadi. Tapi memang bisa begitu. Ya? Assist itu kan nambahin kurang lebih sekitar sepertiga lah. Jadi sepertiga plus pakai gear X 12 speed ini, speed paling besarnya 51 itu membantu banget. Jadi dengan sprocket 51 harusnya nggak ada tanjakan yang tanpa aku harus nambahin mode ya. Modenya masih pakai mode yang paling hemat. Modenya apa ya? Modenya mode hemat, terus mode level 1, level 2 sama yang bis. Tapi aku sendiri nggak begitu suka yang mode terakhir atau yang bis ya gitu, mana booster apa? Gitu. Nih. Efeknya kayak gimana? Gini, pernah kan motocross kan?
Ya. Ya kayak gitu. Torsinya gede. Hmm. Tapi kalau kita sedang long ride kan kita nggak butuh torsi. Yang penting tenaga tuh ngisi terus. Pelan tapi ngisi, pelan tapi ngisi gitu. Kalau ada torsi, kaget kan ini. Oh iya. Kayak di sendal-sendal kayak kemarin waktu Iya, iya. jadi curhat tuh yang 1.200 kemarin. pakai tandem. Satu nyentek, satu Iya. enggak, satu kesentek, satu itu kan kerasa ototnya kan kerasa banget tuh. Tuh, aduh, makanya bilang kan, Om, ojo main keden, main motor. Nah, rasanya seperti itu. Iya, iya. Kalau perjalanan jauh tuh malah akhirnya sakit. Makanya enggak perlu pakai yang mode. Nah, atasnya mode paling hemat itu sudah cukup membantu Cukup, ya? untuk long ride. Tanjakan apapun juga. Kemarin waktu di Bandung kayak contoh Waduk Jati Gede, Waduk Jati Gede, setelah itu turun itu Waduk Jati Gede sepanjang 30 kilo, 30-40 kilo, terus turun sedikit naik ke tanjakan Waduk, Nagrek dan lain sebagainya. Tapi tetap kita harus tabah ya, mau namanya feel-nya tetap feel sepeda. Iya, iya. Jadi ya tetap harus dinikmati, mesin juga kadang-kadang ngeleot-ngeleot dan lain sebagainya. Mesin ngeliat-ngeliat ya? Enggak, kitanya ngeleot-ngeleot. kita. Mesinnya biasanya kalau agak keras, kerjanya biasanya bunyinya agak suaranya agak lebih kencang daripada biasa. Itu bunyi apa sih? Nah, biasanya sepeda motor kan itu kipas ya? Mesinnya, Mesinnya. nggak tahu bagian apa tapi biasanya ada bunyi. Berarti itu kan dia sudah forcer energi. Iya. Om, dulu waktu yang pinjem sepeda MTB e-bike itu pernah kan dipinjemi kita itu kan? Itu kan saya sempat merasa stuck di kecepatan 32. Padahal aku kayak sepeda biasa bisa lebih kan, 35. Nah misalnya nggak road bike bisa 40, bisa up 40. Itu jadi kok abangnya di saya ngono. Nah untuk Tambora ini berapa kecepatan maksimalnya Om? Kalau batasan, yang kan? kemarin kan ada limiter ya. Ya, Nah, kalau udah di limit kecepatan di atas itu dia kan akan kayak ya ngerem. Nah ini enggak. Oh enggak ya? Enggak. Tapi Jadi nggak ada kalau nggak limitnya? salah limitnya 50 paling kalau nggak tahu mungkin ya. Tapi setahuku selama ini sampai ada turunan tajam apa semuanya lancar sih, nggak ada Ya. nggak ada rasanya kayak sepeda kemarin yang kita pakai kan Nah, ada turunan ya, satu do turunan kalau mesin nyala ada anunya ada Mosong nahannya menggunakan sepeda. ada nahannya. Iya kan? Kalau ini nggak ada. Oh, Nah, ini nggak ada. Sing sepeda yang sebelumnya itu turunan sempat nggak? Nggak, kalau mati ya loss. Engine brake. Kalau mati loss, tapi kalau mesin dinyalakan tetap ada engine brake-nya ya. kalau di pedal kan tetap Oh, tetap ya kan sensor speednya kan deteksi bahwa kecepatan di atas berapa? Di atas 35 ya, apa salah? Mungkin Tapi coba kan koreksi berat kalau berat bebannya itu kan tapi kalau di loss, kan lebih kalau panjang. dimatikan ya nggak ada speed limiternya. Ya tapi kalau di di jalan flat mono Nggak ada masalah. sampai nggak kemarin paling top speednya berapa? Karena memang nggak kenceng-kencengan ya kemarin. Nggak ya. kenceng-kenceng. Nah tapi sempat sampai berapa mono ketika pas waya itu? Enggak, aku rata-rata kecepatan paling 30, 35, 30, 35 gitu. 30 35. 30 tuh, 30, 35, 30, 35 itu aja Tapi kecepatan. sempat tanya teman-teman Polygon nggak terkait dengan limiter yang ada di sini. Enggak, setahu kalau mungkin di brosur apa kemarin aku lihat sekitar berapa? 50 apa 45? 55 kalau nggak salah, 55 apa enak. Iya. Masa orang bisa sampai 55 gowes manca. 55. Bukan road bike loh, iya, bukan road bike loh, Road bike gitu. bukan road bike loh. Iya. Soalnya begini Om, ya aku mau kita jadi terganggu no. Nah, misalnya kekuatan kita itu lebih besar. Enggak. No. Terus direm-rem no. Kemarin sih aku nggak ngerasa nggak ada Ya. nggak sampai terganggu ya, nggak terganggu karena ada speed limiternya nggak pernah nyantol ke speed limiter. Mantap. Karena kalau nggak salah regulasi itu sebenarnya juga
35 ya kalau nggak salah. Iya. Pengalamannya seru ya. Kita ini baru anu loh. Hari ini loh, ini jemput Om Yo dari rumahnya bis langsung ke sini loh. Ini kan makanya cerita-ceritanya masih segar banget. Jadi kemarin kan akhirnya saya WA story IG story dan lain sebagainya karena apa? Hal baru ini Iya. menarik untuk disampaikan. Sangat. Kebetulan saya pakai ya, kenapa nggak saya sampaikan? So, untuk teman-teman yang Tidak merubah image tentang ultra cycling ya, atau quest manual ya. beliau tetap ini ya, statusnya tetap ultra cycling. Jangan dijungkit. Sopo sing kayak status ngono iku? Oh kita quest warung Jawa kok. Warung Jawa tapi tentang Jawa ada COT kan. Jadi jangan di downgrade ya. Memang ini pilihan. Om, kan ini kan di support Polygon ya. Perjalanan ke anu. Untuk teman-teman yang mungkin perlu tahu ya. Sebenarnya ada nggak sih di support Polygon itu kewajiban untuk sampean harus bikin story ya, kan rutin ya bikin story. Sampean harus mention Polygon ya, harus bikin konten tentang ini ya. Ono nggak sih kewajiban secara khusus Kembali ya. minta untuk Polygon? Kembali ini balik lagi. Aku nggak disupport oleh Polygon. Oh, Pinjam. pinjam. Ya. Ya, aku jenuh disupport lek. Kan diminjami. Enggak deh. Kalau Dipinjami kan kalau disupport. disupport, enggak identiknya tuh kalau disupport itu aku disponsori. Enggak. Nah, iya. Disponsori gitu loh. Kalau udah disponsori berarti ada kewajiban tadi. Makanya akhirnya Ya, ini tapi ini. sini disupport Rek. Ya enggak. Tidak Aku cuma disponsori, pinjem. tapi disupport. Iya. Aku pinjem ya. Pinjem. Kalau pinjem Polygon ini ya wes kita pinjem iki ya. nggak support ada, ya. nggak ada. Kalau namanya minjem, kebetulan kan Polygon adalah klienku di untuk 5.500 ya karena sudah baik ya. Aku cuma pinjem. Ya kayak Om pinjem motor ke rumahku, apakah aku harus bilang Om nanti tolong review ini ya, review ini? Yo kan Enggak. aku duduk produsen. Ya, sama aja Om. Dan aku produsen Loh. ya Om. Pil ya. Enggak iya, Iya. makanya akan bilang sama aja. Enggak ada kewajiban. Tapi nggak ada ya. Enggak ada. Makanya ini aku perlu bilang sama Om. Makanya begitu Om bilang support tuh identiknya Ya. mengarahnya itu pasti saya Iya. harus ada benefit ini. Iya. Berarti Ngomong wawancara ini aja. Nanti aku dibaca kok. Iya. Jadi Karena- enggak ada kewajiban saya harus Saya juga nggak diminta oleh Polygon ya. Ditelepon tolong wawancara Om ya enggak. Enggak. Karena ini memang kebetulan anu. hubungan kita dengan teman-teman Polygon dan Rodaling itu baik. Ya. Tidak hanya sebagai klien tapi juga sebagai Ya. di luar Ya. klien sehingga saya dipinjami gitu loh. Ya. Ya kita itu kayaknya dengan Polygon dan apa jenenge dengan Rodaling itu sebagai pesepeda itu sudah sangat akrab ya. Ya baik di Apa-apa komunitas ya di Rodaling. maupun apa itu. Ya, support komunitas juga banyak. Makanya kalau Teman-teman ya, Polygon kalau kita dan Rodaling. punya histori panjang yang baik ya pasti orang dia akan. Ya. Tapi kalau nggak tahu tiba-tiba ada orang nggak kenal tiba-tiba Ya, datang, oh harus- mau pinjem kan Om Yon boleh ya? Dia nggak tahu lagi. Ya memang ya manusiawi loh. Kan kita harus tahu siapa yang ini. Tiba-tiba ada orang yang lewat sini, Om, aku nyilai duit 3 juta aku. Kan yo kita mikir, Om. Bukan karena kita pelit ya, tapi ya apa selanjutnya nah, kita Ya, nggak kenal. tetap kan. harus ada Ya. Orangnya histori harus- sebelumnya. Ya. Itu mantap. Om, berarti kesimpulannya sampean ketika apa namanya sepeda Tambora gravel kan ini ya, gravel dan sepeda touring ya. Sepeda Tambora yang e-bike itu sajane cocok untuk siapa? Untuk orang-orang yang seperti apa? Kalau untuk ultra cycling sementara ini haram Mas hukum. Masih ya sementara Event-event ini. Event-event ultra tidak diizinkan. Belum ada ya event yang Belum ada.
membolehkan. nggak ada. Terus tapi kalau untuk kita mau punya experience perjalanan jauh itu bisa. Cuman kalau aku sih sarankan, aku sih merasa bahwa untuk orang kalau dalam posisi yang apa ya, yang tidak berkebutuhan khusus apa tadi? Kondisi khusus. Ya, kalau untuk orang dalam kondisi khusus sangat sarankan. Contoh, orang sudah di ring jantungnya 1 atau 2, tapi tetap memang jiwanya jiwa adventure gitu ya. Apakah salah? Dia pengen jiwa adventure, Epic bisa jadi solusi. Salah kalau misalnya tambah gerak. Nah, Nah, betul. itu malah lebih salah. Karena bukan ini loh, bukan goes throttle, tapi tetap dia goes. Terus contoh kayak saya nih yang kebetulan tempurungnya jadi nggak bisa nge-push secara maksimum, itu sangat membantu. Terus tadi orang tua yang mungkin masa mudanya dia nggak punya kesempatan untuk berolahraga, tapi begitu tua dia pengen tetap menjaga kebugaran, bisa jadi bisa jadi solusi. Cuman kalau yang normal-normal aja, menurutku hanya sekedar untuk fun to ride ya. Sepedaan dengan keluarga kayaknya menarik ya. Menarik. Karena misalkan kita mengajak, kita itu mungkin sudah terbiasa ya, tapi istri kan belum terbiasa. Betul. Anak-anak belum terbiasa misalnya. Nah itu mengajak dengan pakai e-bike juga kayaknya. Yang menarik. penting kan tetap mancal. Dan tetap gerak ya, ternyata. Tetap mancal, feel-nya tetap mancal, tetap dengan 2 pedal, tetap mancal, tetap bergerak, feel-nya ke sepeda. Kecuali kalau yang kita sering bahas sebelumnya, e-bike yang Sepeda listrik gitu. ya sepeda listrik. Jadi dibedakan Itu bahaya. e-bike dan sepeda listrik. Dan kalau dikatakan bahwa mancal formalitas, ya sepeda listrik itu tadi. Dia memang mancal memang. Dia memang Pancalannya ada. muter dewe. Iya, pancalannya muter dewe. Itu kan bahas formalitas yang hanya ngakali biar harganya murah. Karena motor listrik dengan sepeda listrik itu pajaknya beda. Gitu. Kalau motor listrik kan nggak ada moped nggak ada pedalnya. Jadi pajaknya lebih lebih mahal. Aslinya ya. Tapi dia nggak ada speed limiternya. Kalau nggak salah berdasarkan undang-undang atas ya. Tapi kalau kalau sepeda listrik dia harus ada pedalnya. Ngakali tanpa STNK dan sebagainya, dianggap kan nggak perlu STNK. Iya. Nggak perlu surat-surat lah ya. Tapi kalau moped harus ada platnya, plat nomor. Jadi untuk para orang tua ya, kalau misalkan bisa loh mengenalkan anak dengan sepeda itu, dengan sepeda e-bike itu bisa, karena itu tetap gerak. Kalaupun nantinya itu dia kepingin serius, kepingin menguatkan ini kan, setelah dia merasa senangnya, dapat senangnya, baru ke arah serius. Gimana ya? Mungkin sepeda manual. Tapi kalau aku ya Om, siapa? untuk anak kecil tetap baik dia e-bike. Kecil nemen ini kan ukurannya Iya, tidak ada yang kecil. iya. Artinya ini bukan untuk kan sekarang kan motor listrik kan anak-anak kecil. Enggak, itu konteksnya ini. Ya kalau konteksnya udah dia punya experience tertentu baru kesini enggak apa-apa dengan Jadi kan anak-anak remaja itu yang dia males betul. main game main. Betul lah, kalau itu ya betul. Itu awalnya bukan berarti anak itu bukan anak yang kecil ya, tapi Bukan anak kecil. yang kita punya anak remaja ya. Karena kita kan sempat perdebatkan kan itu. Anak remaja yang kemudian dia daripada dia rebahan aja, main game aja, nah itu cobalah diajak, dibelikan ini misalnya baik untuk kemudian diajak gerak dulu. Perkara nanti setelah dia seneng geraknya, diajak ke lebih serius, long ride dengan sepeda manual, itu mungkin akan lebih bisa ya, karena dia punya experience yang baik. Kalau yang kemarin itu, saya ketemu dengan Om Farid, ngobrol Goku, Boys Kuliner. Begitu. Saya setuju dengan karena dia itu teman-teman Goku itu, dia mengenalkan apa jenenge sepeda kepada orang-orang pemula yang dia itu
akan merasa sepeda itu seneng loh. Ngombe sih om. Enggak ada Ini loh. salah. Habis Jadi kesannya kan menyenangkan kopinya ya. dicampur air. Goes kuliner ini kan menyenangkan untuk orang-orang pemula itu dia akan tertarik. Toh setelah itu ternyata juga ada yang serius Iya. kayak Ciamel Cemai. misalnya. Hmm. Ciamel sing sampai sejauh itu. Mungkin aku naik sepedaan mbak Ciamel ya mungkin terus ngatasi kali ya. Mungkin ya. Lewat gitu. Lewat Oh, apa lewat. diambun Cik. Tolong Cik. Aku jadi tinggal Cik mungkin. Sampai seserius itu, artinya dia itu memulai dari hal-hal yang merasa menyenangkan kemudian termasuk ini ya, itu bisa loh. Itu apa om? Closing statement. Kalau aku sih apa ya? Jangan takut mencoba hal baru dan jangan takut dengan teknologi. Selama karena mau ndak mau, suka ndak suka, teknologi itu akan berkembang. Ya. Kamu mau nabrak teknologi, berteman dengan teknologi, atau jadi pengikut teknologi, itu pilihan. Dan tetap sentuhan manusia itu tidak bisa Iya. mengalahkan teknologi. Jadi Kan misalnya ada ya, sekarang ini kan apa jenisnya orang sudah bisa membuat lagu, musik dengan AI. Tapi beda pak rasanya pak. Rasanya itu gak enak pak, gitu ya. Orang sekarang bisa bikin apa narasi VO voice over itu sudah ada ininya, sudah ada voice overnya komputer itu. Tapi kan beda, sentuhan apa jenenge sentuhan jiwanya ini kayak gak ada rugi. Nah, kalau kita hanya mengandalkan teknologi ya tentu beda. Nah, itu mau mindset ya om ya. mindset. Jadi teknologi itu membantu kita, bukan Betul. menggantikan kita. Bukan. Jadi itu kemarin yang saya rasakan ketika 1000 kilo, saya merasa waktu 450 kilo saya masih tergantung sama teknologi sehingga harus berhenti 3 jam ini kacau malahan itu. Tapi begitu mindset itu dirubah dengan teknologi itu membantu kita atau kita yang harus mengatur dia, rasanya jadi saya masih seger bugar, enggak ada perasaan pegel dan lain sebagainya. Batuk iya karena tergoda di Es es Karawang. buah di goyang pantura. Oh panas banget ya. Iya. Itu aduh panas itu. Tapi recommended nggak untuk perjalanan jauh? Kalau- baik ini recommended nggak untuk perjalanan jauh? Kalau untuk pengen fun to ride rekomendasi. Cuman kalau kita pengen masih punya experience lebih ya, quest manual masih suffernya tuh lebih dapet Ya. suffernya. Tapi kalau kita punya memang pengen fun to ride dan tadi yang orang-orang yang memang apa ya tadi mempunyai kebutuhan khusus menarik. Kondisi khusus menarik. Ya, alhamdulillah. Jadi ini mudah-mudahan bisa mengubah mindset kita terhadap e-bike ya. Karena awalnya saya itu punya mindset yang kurang pas dengan e-bike sebelumnya ya. Saya pikir e-bike itu kayak sepeda listrik, ternyata enggak. Tetap ada feel bersepedanya. Memang sepedaan bukan formalitas ya. Itu. Om, matur nuwun ya. Siap, maaf ya, mungkin dalam perjalanan banyak makan luwir. Tapi pengalaman ini penting om dibagi untuk teman-teman. Siap. Kalau nggak orang-orang yang punya kondisi khusus kayak sampai ini, kayaknya mungkin nggak bisa berbagi banyak pengalaman. Iya, kalau kemarin tidak terjadi itu, saya juga mungkin nggak akan ngobrol soal Ya. e-bike gitu lah. Tapi kemarin karena ada kejadiannya kok kenapa nggak perjalanan ini kita ceritakan juga? Betul. Ya. Jadi semua yang kita alami itu baik buruknya itu insya Allah baik untuk kita ya. Selalu ono hikmah, selalu ono pelajaran ya. Oh matur nuwun sangat ya. Siap, terima kasih. Thank you. Matur nuwun sudah berbagi. Wah, terima kasih. Apa iki ceritane om?